Siapa yang paling terluka dengan JKA dibatasi? Di balik semua debat politik, ada rakyat kecil yang ingin satu hal. Kalau sakit, jangan dipersulit. Ada ibu-ibu di kampung yang bingung mengurus rujukan. Ada pasien yang harus bolak-balik ke rumah sakit. Ada keluarga miskin yang takut kalau layanan semakin dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS kreatif ya. Hari ini berjumpa lagi dengan saya ya, Dedi. Hari ini kita akan membahas sedikit yang agak krusial, tapi bukan sentimen ya, bukan sentimen terhadap Pak Mualim ya, Muzakir Manaf atau Irwandi Yusuf ya. Ini tidak ada sentimen kepada dua orang yang berlatar belakang. Saya Kita akan fokus kepada ini adalah inisiator daripada Jaminan Kesehatan Aceh dan ini masa gubernur ini ya, Irwandi Yusuf, dan sekarang masa Bapak Muzakir Manaf atau Mualim yang Jaminan Aceh ya, JKA Jaminan Aceh, dan juga eh, di ujung tanduk untuk seluruh warga atau seluruh rakyat Aceh, dan juga eh, seluruh pemangku kepentingan di Aceh yang notabene adalah pengambil kebijakan. Jadi judul kita hari ini adalah JKA diperjuangkan oleh Irwandi Yusuf, mati di tangan Muzakir Manaf atau Mualim. Aceh sebuah negeri yang pernah berdarah karena konflik, pernah menangis karena tsunami, dan pernah bangkit karena harapan. Di tanah ini pernah lahir satu program yang dianggap penyelamat bagi rakyat kecil. Sebuah program yang membuat masyarakat miskin tidak takut lagi pergi ke rumah sakit. Namanya JKA, Jaminan Kesehatan Aceh. Tapi hari ini masyarakat mulai bertanya, apakah JKA perlahan sedang mati, dan tudingan paling keras mulai muncul. JKA diperjuangkan oleh Irwandi Yusuf, tetapi mati di tangan Muzakir Manaf. Apakah itu benar atau itu hanya narasi politik yang dimainkan oleh segelintir orang? Malam ini kita akan membahas perjalanan panjang Jaminan Kesehatan Aceh. Dari masa kejayaan, masa bertahan, hingga masa penuh tanda tanya. Awal lahirnya JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh ya, tahun 2006, Aceh baru saja keluar dari konflik panjang antara GAM dan pemerintah Indonesia. Terus kita beranjak ke belakang lagi, tahun 2024 masih meninggalkan luka yang sangat besar, yaitu tsunami. Rakyat hidup dalam ketakutan dan kemiskinan di tengah kondisi muncul sosok Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf ini adalah mantan tokoh GAM yang kemudian terpilih menjadi gubernur Aceh pertama pasca damai MOU Helsinki. Ia melihat satu persoalan besar. Banyak rakyat Aceh takut berobat karena tidak punya uang. Dan dari situlah lahir gagasan besar. Negara harus hadir untuk kesejahteraan rakyat. Lalu lahirlah JKA, Jaminan Kesehatan Aceh. Program ini mulai berjalan sekitar tahun 2010 dan langsung menjadi perhatian nasional. Karena saat daerah lain masih bingung soal jaminan kesehatan, Aceh sudah mulai lebih dulu memberi layanan kesehatan gratis bagi rakyatnya. Banyak masyarakat waktu itu merasa akhirnya ada pemerintah yang benar-benar peduli.
Rumah sakit mulai penuh, puskesmas mulai ramai. Rakyat kecil mulai berani memeriksakan diri, dan nama Irwandi mulai melekat dengan Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. JKA menjadi kebanggaan Aceh. Saat itu JKA bukan sekedar kartu kesehatan. Ia menjadi simbol perdamaian. Masyarakat mulai merasakan bahwa dana otsus Aceh yang benar-benar kembali kepada rakyat. Ada kisah ibu melahirkan yang tidak perlu menjual sawah. Ada nelayan yang bisa operasi tanpa utang. Ada anak kecil yang bisa dirawat tanpa orang tua menangis memikirkan biaya. Jika membuat rakyat kecil merasa punya tempat untuk berharap, tetapi di balik semua pujian mulai muncul masalah. Biaya kesehatan mulai membengkak, rumah sakit mulai mengeluh soal klaim pembayaran, sistem administrasi kacau, dan anggaran APBA terus terkuras. Namun pemerintah waktu itu tetap mempertahankan JKA karena bagi banyak orang lebih baik negara tekor daripada rakyat tidak bisa berobat. Kita beralih kepada masa Gubernur Zeni Abdullah. Kemudian Aceh dipimpin oleh Zeni Abdullah dan berwakilkan Gubernur Muzakir Manaf. Di masa ini JKA tetap dipertahankan, namun tantangan mulai semakin besar. Pemerintah pusat mulai menjalankan BPJS Kesehatan secara nasional dan Aceh harus menyesuaikan sistem jaminan kesehatan Aceh dengan BPJS. Di sini muncul persoalan baru. Apakah JKA tetap berdiri sendiri atau harus mengikuti sistem nasional? Bahkan setiap tahun anggaran kesehatan Aceh mulai mencapai triliunan rupiah. Rumah sakit mulai mengeluh keterlambatan pembayaran. Tenaga medis mulai mengeluh sistem yang rumit. Namun masyarakat masih merasakan manfaat JKA. Walaupun perlahan, kualitas pelayanan mulai berubah. Masa Nova Iriansyah ini juga berbarengan dengan masa Irwandi Yusuf periode kedua. Dan di masa tersebut juga terjadi pandemi. Lalu Aceh memasuki masa kepemimpinan Nova Irwansyah pasca Gubernur definitif Irwandi Yusuf ditangkap oleh KPK. Dan inilah salah satu masa paling sulit. COVID-19 datang, rumah sakit penuh, tenaga medis kelelahan, anggaran pemerintah terguncang. Pandemi membuat semua daerah di Indonesia kelelahan, termasuk Aceh. Di masa inilah pembahasan soal efektivitas JKA kembali mencuat karena pemerintah harus mengatur ulang anggaran. Sebagai masyarakat mulai merasakan pelayanan kesehatan berubah, rujukan makin sulit, administrasi lebih rumit, beberapa layanan tidak semudah dulu. Namun pemerintah berdalih, kalau sistem tidak diatur ulang, keuangan daerah bisa kolaps. Dan sejak saat itu masyarakat mulai merasa JKA sudah tidak seperti dulu lagi. Ada masa-masa transisi antara gubernur yang dipilih langsung dengan gubernur gubernur yang ditunjuk, yaitu penjabat gubernur. Setelah masa gubernur definitif selesai, Aceh dipimpin oleh beberapa penjabat gubernur, mulai dari Ahmad Marzuki, Safrijal. Masa PJ gubernur adalah masa-masa bertahan karena Aceh menghadapi kenyataan pahit. Dana otsus mulai berkurang, sementara biaya kesehatan terus naik. Rumah sakit daerah banyak mengeluh soal pembayaran klaim, dan pemerintah fokus menjaga sistem agar tidak runtuh. Namun rakyat mulai bertanya, kenapa sekarang berobat makin sulit? Pertanyaan itu terus muncul dan berlahan nostalgia terhadap masa-masa awal JKA mulai tumbuh kembali.
Muzakir Manaf dan kritikan terhadap jaminan kesehatan Aceh. Kini Aceh dipimpin oleh seorang Panglima GAM, Muzakir Manaf, tokoh yang dulu pernah menjadi wakil gubernur. Sangat JKA masih berjaya-berjayanya. Namun hari ini kritikan mulai keras terdengar. Sebagian rakyat merasa JKA semakin tidak terasa. Pelayanan semakin sulit. Semangat awal JKA mulai hilang. Dan muncullah kalimat yang viral, JKA diperjuangkan Irwandi Yusuf mati di tangan Murzakir Manaf. Kalimat ini keras, sangat keras. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar JKA mati karena satu orang? Atau sebenarnya masalah ini jauh lebih kompleks? Karena pemerintah hari ini juga menghadapi beban besar. Dana Otsus Aceh menurun. Rumah sakit membutuhkan biaya besar. Sistem BPJS nasional semakin dominan. Dan kebutuhan kesehatan masyarakat terus meningkat. Artinya, persoalan JKA bukan hanya soal politik, tetapi soal apakah Aceh masih mampu menyayi mimpi besar itu. Yang paling terluka adalah rakyat. Di balik semua debat politik, ada rakyat kecil yang hanya ingin tahu satu hal. Kalau sakit, jangan dipersulit. Ada ibu-ibu di kampung yang bingung mengurus rujukan. Ada pasien yang harus bolak-balik ke rumah sakit. Ada keluarga miskin yang takut kalau layanan semakin dibatasi. Dan mungkin mereka tidak peduli siapa gubernurnya. Mereka yang hanya ingin tetap bisa berobat. Karena bagi rakyat kecil, kesehatan bukan soal politik. Kesehatan adalah soal hidup dan mati. Hari ini hari ini Aceh berada di persimpangan. Apakah JKA akan kembali diperkuat atau perlahan tinggal nama? Sejarah akan mencatat Irwandi Yusuf sebagai tokoh yang melahirkan semangat JKA. Zeni Abdullah sebagai pihak yang mempertahankan. Nova Irwansyah sebagai pemimpin di masa kritis. Para PJ sebagai penjaga masa transisi. Dan Muzakir Manaf akan diuji sejarah. Apakah mampu menghidupkan kembali kepercayaan rakyat terhadap JKA? Karena satu program bisa berubah. Tapi harapan rakyat tidak boleh mati. Ini bukan ini bukan sekedar cerita tentang anggaran kesehatan. Ini cerita tentang rakyat kecil yang ingin tetap hidup dengan layak. Saya pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.